Baik, Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Kita masih ada waktu, sebenarnya masih cukup panjang ya, sekitar 45, 30 sampai 40 menit ya. Nanti kalau dikurangin nanti kita akan kasih untuk waktunya misalnya kita sampai ke 11.30, maka 30 menit berikutnya adalah kita kasih nanti untuk mencari referensi terutama terkait dengan challenge kita untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, jadi nanti ada semacam presentasi gitu ya, kemudian juga kan nanti ada observasi dulu gitu ya, karena challenge kita di mata kuliah kita ini adalah untuk UTS-nya itu adalah mengobservasi ya sekolah yang di sana ada pembelajaran PAI, kemudian memeriksa atau mendeskripsikan dari desain pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut. Oke, seperti itu. Please, if you have question, have any idea, nah kita bisa diskusikan. Silakan. Siapa nih yang mau duluan? Boleh juga nih. Ya, terima kasih untuk semuanya tadi yang rajin-rajin. Tadi itu ada siapa nih tadi ya, ada Bu Nurjana, kemudian ada Pak Ali Sadikin tadi ya, ada Bu Yeni juga, terima kasih, ada Bu Leli Amelia, ada Bu Inawati juga, tadi yang rajin juga ada Pak Ustadz Iksan Ilahi Zohir gitu ya, ada Pak Denny Mardiana dan Ibu Kanti Wijaya juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, nggak kedengeran ya? Aduh, kalau nggak langsung ngomong aja kalau nggak kedengeran. Biasa, berarti komunikasinya bisa pakai tulisan. Silakan Pak Ahmad Kosasi. Nah, kalau nggak kedengeran, coba pakai suara bisa apa enggak, gitu ya. Nanti kita atau kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Ya, pertanyaan pertama ini sebenarnya saya ingin memahamkan atau saya ingin tahu nih tentang perbedaan antara desain pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran sampai kepada ya pendekatan pembelajaran. Nah, ini penting ya, walaupun secara teoritis. Ya, walaupun secara teoritis. Artinya kita harus tahu apa sih desain pembelajaran. Kalau nggak ada yang bertanya, gantian nih saya yang nanya nanti. Oke, siapa nih yang bisa on kamera, kemudian kita bisa diskusi tentang korelasi hubungan persamaan dan perbedaan dari desain pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, kemudian juga dari model ya metode pembelajaran, model, metode, pendekatan dan desain. Secara teoritis penting gitu ya untuk bisa memahaminya. Oke, silakan siapa nih yang mau yang sudah langsung ini aja langsung on kamera atau langsung juga bisa istilahnya itu open mic ya, open mic. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan baru yang tadi yang baru datang muncul ya nggak apa-apa ya, jadi mudah-mudahan nanti laptopnya cepat bisa nih Pak Ahmad Kosasi nih, Pak Supriyadi ya nggak apa-apa ya, baik nih ya. Nah, boleh nanti kalau mau tertulis juga boleh juga ya, jadi diskusinya kita itu tertulis ya. Oke, jadi kita bahas tentang desain pembelajaran, ya desain, metode pendekatan dan juga satu lagi metode. Ya desain, mungkin kalau urutannya itu mulai dari desain itu sangat luas, kemudian model, ya kemudian juga apa metode, ya sampai kepada istilahnya satu lagi yaitu apa yang disebut dengan misalnya pendekatan. Jadi pendekatan berbeda-beda nih, misalnya nih ya, kalau kita bicara tentang desain, ya kalau desain kita udah belajar tadi ya. Jadi desain itu adalah keseluruhan ya dari perencanaan sampai kepada evaluasi tentang pembelajaran. Ya sementara kalau kita bicara tentang metode, ya berarti kita bicara tentang bagaimana sebenarnya metode pembelajaran yang istilahnya itu diterapkan atau yang digunakan pada pembelajaran khususnya di bidang PAI tersebut ya. Jadi kalau lihat di sini ada empat istilah ya. Ada empat istilah, ada desain pembelajaran, ya ada metode pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran dan model pembelajaran. Ya, desain, metode, pendekatan dan model. Nah, ini harus dipahami nih, ya jangan sampai istilahnya itu masih belum paham. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang mau bertanya silakan. Ya, silakan yang memberikan pertanyaan, komentar atau mungkin PAI-nya dan lain sebagainya. Karena ini memang masih teoritis. Silakan Pak Ustadz Dian Hidayat. Suaranya mudah-mudahan jelas. Atau kita tanya dulu nih, mau bertanya atau ditanya nih, silakan.
Izin bertanya Pak Dokter. Ya, silakan. Tadi sempat tertarik, bukan sempat tertarik, emang tertarik sih dengan apa namanya materi yang awal-awal gitu ya, mengenai tujuan pembelajaran dan prinsip-prinsip desain pembelajaran PAI. Udah diulang. Jadi ini berdasar kasus kemarin, bukan kasus sih, kemarin saya lihat reels gitu ya. Jadi reelsnya itu pertanyaan, kalau saya lihat sih usia-usianya itu usia-usia mahasiswa ya. Mungkin sudah bukan apa namanya, bukan cerita ini lagi gitu ya, bahwa tidak sedikit orang gitu ya di Indonesia yang memilih apa namanya, secara pemahaman tentang agama itu mereka memilih ateis gitu ya. Nah kemarin itu saya ada satu orang gitu ya, remaja ditanya, agama kamu apa katanya. Terus dia jawab saya Islam, Islam. Cuman di tengah perjalanan dia bilang, apa namanya, sebenarnya saya nggak percaya agama gitu ya. Nah, saya menitikberatkan di statement dia agama Islam, terus selang beberapa waktu dia bicara apa namanya, saya tidak percaya dengan agama gitu kan. Nah, sementara tadi yang sudah Pak Dokter sampaikan gitu ya, ini menarik, mungkin bisa menjadi apa, memberikan wawasan buat saya pribadi gitu ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan prinsip-prinsip desain pembelajaran PAI. Jika seandainya yang tadi ditanya itu hampir semua itu mereka berbicara masalah ateis gitu. Kurangnya pemahaman gitu ya, karena tadi tujuan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Mungkin apakah di ranah kognitifnya yang belum kuat sehingga perlu adanya relevansi dan efisiensi dari prinsip-prinsip pembelajaran itu, sehingga si anak usia remaja yang secara pola pikir mungkin masih banyak masalah dan sebagainya itu bisa terarahkan secara maksimal. Betul. Itu Pak Dokter. Makanya tadi yang sempat Pak Dokter sampaikan gitu ya, berkaitan dengan saya ingin membuat apa namanya kelas usia SD kemana gitu kan, pemahamannya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ya, betul. Nah, apakah dengan usaha seperti itu akan memaksimalkan bahwa pemahaman agama Islam itu dari titik terendah sampai titik tertinggi itu bisa pakem di depan Dokter. Karena kan kita ketahui juga bahwa banyak juga yang menyerang Islam itu secara pemahaman gitu ya. Entah itu diblurkan, diabu-abukan, dilencengkan gitu ya. Ini kan menjadi apa namanya, tantangan sendiri buat kita yang alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah kita memiliki pemahaman meskipun belum banyak gitu ya tentang agama. Karena ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar pada Dokter. Sementara kita ada kewajiban untuk memberikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Begitu Dokter mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali, tapi saya lebih senang begini, artinya memang fakta seperti itu. Saya juga kemarin ada kejadian juga, saya nanya ke salah satu mahasiswa ya, ketika itu saya tadi saya jelaskan juga tuh tentang syahadah. Ya selalu ketika ditanya kenapa Anda itu Islam gitu ya, saya jawab ya mereka biasa menjawab ya memang dari dulunya gitu ya. Atau kalau ada beberapa kalau yang dari luar biasa sih, kalau dari luar nih di SMP SMA ketika ditanya mereka kenapa kamu itu Islam, ya sementara Pak saya Islam gitu, sementara ini masih Islam gitu. Kan sama dengan kalau tadi mungkin lebih berani bahwa saya Islam sih tapi saya nggak percaya dengan agama gitu ya. Nah ini sebenarnya sangat kompleks sekali dan mungkin bisa jadi penelitian juga ini ya, jadi penelitian. Artinya begini, bahwa cara berpikir seseorang termasuk juga seorang siswa itu kan dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Nanti berarti kalau di kuantitatifnya itu ya keberagaman seseorang itu dia akan dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, X4 dan seterusnya gitu ya. Nah, X1-nya tentu saja kita boleh katakan itu adalah keluarga. Ya, mungkin lebih X1 lagi itu adalah ibu misalnya. Ya, jadi pertanyaannya apakah orang tua yang dari awal itu memang sudah menanamkan ya atau belum? Nah, itu berarti pertama keluarga. Ya, pertama keluarga. Yang kedua adalah bisa jadi setelah keluarga itu adalah teman. Jadi X2-nya. Jadi teman, baik itu teman mulai dari usia 5, 6 tahun dan seterusnya gitu ya. Nah, itu teman tuh. Nah, apalagi mungkin temannya mungkin memang sama juga, mungkin nggak disuruh sholat, nggak disuruh ngaji dan sebagainya. 3 teman ya. Kemudian setelah teman juga bisa jadi lingkungannya. Lingkungan tadi mungkin keluarga besar dan tetangga-tetangganya itu juga akan berpengaruh ya. Nah kemudian setelah itu baru yang perlu
ya sebenarnya ya boleh saja lah kita salahkan gitu ya, adalah sistem yang ada di sekolah. Ini pasti sangat mempengaruhi sekali. Terutama nanti ketika sudah dia SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, gitu ya. Artinya ketika dia sekolah, mohon maaf sekali ya, mungkin kalau ada sekolah itu mungkin dia sekolahnya tuh di, ya kita sebutnya negeri gitu ya, kan agama itu cuman ya 2 jam kita sebut saja lah ya. 2 jam, walaupun sekarang ada pendidikan karakter dan sebagainya, hanya 2 jam, dapat apa 2 jam gitu ya. Nah itu baru ininya, baru apa, baru pendidikan agamanya. Tapi di tengah itu, saya tadi disebut dengan sekolah atau sistem pendidikannya itu, dia didoktrin dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ya kita nyebutnya itu apa? Ya tidak mengorelasikan dengan agama. Ya sekuler lah bahasa lainnya itu. Sehingga kemudian dia ketika belajar tentang misalnya biologi, dia akan mengatakan ya teori relativitas gitu ya, sebab akibat gitu kan. Jadi bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, tetapi yang muncul kemudian ya teori-teori ya, tentang teori Darwin misalnya, mereka nggak percaya kalau Nabi Adam itu diciptakan ya. Nabi Adam itu kalau nggak mungkin manusia itu ujuk-ujuk itu ada. Pasti manusia itu ada ayah ibunya, ada telur pasti ada ayam pasti ada telur, seterusnya. Nah, jadi sistem pendidikan yang tidak mengorelasikan atau bahasanya tidak mengintegrasikan dengan nilai-nilai agama itu sangat membentuk dari ya cara berpikir siswa ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga tadi dari sisi apa ya, kemajuan ini ya, informasi ya, teknologi informasi dan komunikasi ya, mungkin dia juga banyak baca apa di media sosial, video, gambar dan sebagainya, itu juga informasi. Nah, tetapi yang paling penting adalah yang dia tidak masuk ke dalam paradigma positivisme, ya dia tidak bisa diukur oleh panca indera dan tidak bisa diukur oleh angka, itu adalah hidayah dan doa orang tua. Nah, itu ya, hidayah dan doa orang tua ya. Makanya Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu jadi itu memang kalau dalam, kemarin kita udah belajar tuh filsafat ilmu pengetahuan. Kebenaran itu tidak semuanya mesti ilmiah, tidak mesti semuanya alamiah, tapi juga ilahiyah. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak tuh biasanya pasti ya tadi sebabnya kenapa dia sampai mengatakan saya Islam tapi saya nggak percaya dengan agama. Gitu kan ya. Nah, itu pasti banyak hal-hal ya, di kuantitas tuh minimal tuh mungkin X-nya itu sampai 16 X harusnya itu. Ya, itu pun kalau bukan hanya satu orang, dia harusnya kualitatif tuh satu orang itu. Bisa diteliti itu. Ya, kenapa orang itu bisa berpikiran seperti itu. Sama juga nih, misalnya ada orang yang berpikiran bahwa syariah itu bikin ribet gitu ya, Islam itu mengatur gitu, kita bikin susah, nggak bikin kita bebas gitu ya. Mungkin kalau yang perempuan tuh Islam itu bikin kita harus pakai jilbab, harus tutup aurat, ribet gitu, nggak bisa bergaya, rambutnya nggak kelihatan dan sebagainya. Nah itu kenapa? Karena memang cara berpikir dia itu tumbuh dari awal tuh seperti itu. Nah inilah tugas dari pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, kemudian yang menarik tadi juga memang ya, jadi tapi kita sebagai apalagi di level master ya harus juga bisa memahami ya kenapa orang itu punya pemikiran seperti itu. Oh ya memang karena tadi banyak pengaruhnya gitu ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi orang cara berpikir seperti itu. Ya kalau bisa ya kita diskusikan, kita sadarkan gitu ya. Mungkin kalau sampai tidak tepat, kalau tadi kan jelas tidak tepat tuh. Kenapa mengatakan bahwasannya tidak percaya dengan agama? Alasannya apa? Nah, pasti kita bisa korek tuh dia sebenarnya gitu ya. Mungkin dia banyak sekali, pasti banyak sekali. Dan kalau penelitian kualitatif itu akan ketemu. Ya kita ambil saya 3 orang siswa yang mengatakan dia apa Islam tapi tidak percaya dengan agama, kita cari korek sampai habis. Kenapa? Lihat lingkungannya, lihat masyarakatnya, lihat keluarganya, lihat kemudian misalnya apa dia sekolahnya di mana, akan ketahuan. Itu penelitian kualitatif. Saya ngajak penelitian juga, nanti boleh lihat di YouTube saya juga itu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah menarik tentang materi. Ya, jadi bahwa kalau saya hingga hari ini ya sangat percaya bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau itu diutus bukan hanya dari sisi konten, ya, bukan hanya mengutamakan konten, tetapi juga pada metode penyampaian wahyunya itu.
Makanya ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra, ya beliau mengatakan ma ana biqari. Saya nggak bisa baca gitu ya. Padahal ya bukan bukan baca tapi ikuti Iqra Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Itu kan Iqra. Dia kalau Iqra baca ya nggak ada teksnya gitu kan ya, nggak ada teksnya waktu itu gitu ya, sehingga kemudian tadi metode pembelajaran ya mulai dari materi pembelajaran di mana beliau tadi kita mengambil pertama mungkin satu contoh saja ya, tadi surat Luqman. Ya, bagaimana surat Luqman itu secara materi itu diawali dengan tadi spiritualitas, akidah, tauhid, keyakinan gitu ya. Jadi la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim itu adalah pondasi utama. Makanya tadi ketika Nabi kepada Abdullah bin Abbas juga ihfadillah yahfadka, antuk minubillahi wa malaikatihi itu menjadi hal yang memang umat Islam itu memiliki tugas untuk menyampaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi dari sisi materinya, sehingga kemudian materi termasuk juga saya selalu begini. Jadi saya selalu bertanya kan ya. Jadi kayak gimana sih sebenarnya materi pendidikan agama Islam minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi dari mulai lahir, tadi kan saya kan teori ya. Kalau teorinya kan pendidikan agama Islam itu berarti mulai dari mencari pasangan yang soleh, solehah gitu ya. Kemudian mohon maaf ketika mungkin apa suami istri itu baca doa, ya kemudian ketika dalam kandungan itu mungkin ibunya itu rajin membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, tidak marah-marah dan sebagainya gitu ya. Kemudian ketika lahir kemudian ya mungkin ada pendapat yang diazani gitu ya, mendengarkan kalimat thayyibah di awal kelahirannya. Kemudian setelah itu nanti diajarkan ketika mulai berbicara itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian diajarkan berarti tadi istinjanya, ya bersih-bersihnya, kemudian wudhunya, 10 tahun itu apa kemudian diperintahkan untuk apa sholat sampai kepada selesai, hingga sampai kepada meninggal lah gitu ya. Nah, jadi itu materinya berarti ya tugas kita untuk mengurutkan. Nah, kalau misal di kurikulum pendidikan nasional, mohon maaf ini, kalau di kurikulum pendidikan nasional atau kurikulum lokal yang ada di sekolah masing-masing itu ternyata mungkin perlu ada perbaikan, ya kita sampaikan. Oh, makanya setahu saya ini deh Pak. Jadi kalau anak-anak itu jangan diajari sholat dulu sebelum dia belajar wudhu. Dia sama tayamu mungkin gitu kan. Gitu nanti jangan sampai nih. Nah, oh ya tadi saya mau sampaikan juga nih, banyak sekali tadi kita apa ya, jangan hanya melihat lingkungan kita itu mungkin yang Islami gitu ya, tapi lihat di luar sana ya, ada tetangga itu ya kemarin itu kebetulan teman itu ada meninggal gitu ya. Nah, ketika meninggal ternyata apa coba? Hampir semua keluarga itu nggak bisa baca Al-Quran. Kan ya, kan mereka tahlilan 3 hari, 7 hari nggak bisa gitu. Nah akhirnya apa? Mengundang ustadz gitu ya, baca yasinnya saja nggak lancar gitu ya. Nah ini kan ini tanggung jawab siapa nih gitu ya? Ya tanggung jawab terutama ya mulai dari orang tuanya, ya ustadz ustazahnya, ya kalau di sekolah berarti ya guru-guru PAI-nya. Kalau kita ya semuanya secara umum kita juga punya kewajiban. Ya maka dulu tuh Kemenak itu kan Kementerian Agama kan punya gerakan bebas apa buta Al-Quran, ya bebas buta baca Al-Quran. Itu kan masih banyak gitu di kampung itu. Kenapa sebenarnya sholat termasuk sholat juga sebenarnya itu. Ya kalau level lebih tinggi lagi mungkin ya harusnya ketika dia itu sholat, bacaan sholat itu dia tahu, dia paham. Nah, ya jadi ini saya sempat mau bikin buku nih, proses itu namanya KPI Muslim gitu. Jadi seorang Muslim yang baik itu kayak gimana sih key performance indikatornya? Diurutkan dari satu pertanyaan ketika ada yang bertanya, Pak, sebenarnya Muslim yang baik itu seperti apa sih? Ya gitu kan ya. Kalau secara parsial kan bacanya, oh Muslim yang baik itu ya Muslim yang hatinya itu baik. Oke, betul. Muslim yang baik itu yang melaksanakan kewajibannya. Oh betul gitu ya. Muslim yang baik itu mungkin yang kafa. Oh iya betul gitu. Tapi harus ada yang smart ya. Jadi smart itu tadi apa? Mulai dari apa tuh smart itu? Sedian tahu nggak smart itu? Ada measurable ya. Apalagi S-nya apa dulu? Nanti dilihat tuh. Nanti tanya Pak Dr. Zainal tuh. Lalu tanya Pak ini Pak Muhammad Rohman Sah nih, mana nih ya Pak Muhammad Rohman Sah nih ya. Lu masuk nih di grupnya nih kajian. Oke, jadi itu Pak Dian dari sisi materi. Jadi materinya itu kalau menurut saya itu lihat contohnya ya best from our prophet,
the first, and the second kita boleh melihat dari berbagai ilmu pendidikan yang ada, baik itu dari Western ataupun dari Eastern gitu ya. Itu bebas lah gitu ya. Itu silahkan. Jadi kita komentar, tapi kita paham juga. Nah itu ya keprihatinan bagi kita. Materinya termasuk juga metode pembelajarannya. Ya metode pembelajarannya itu ya mungkin kalau tadi yang ngajar agama kayak gitu-gitu aja ya memang bosen, tadi nggak sesuai dengan kebutuhan gitu, ngapain gitu kan ya. Nah ini perlunya makanya inovasi pembelajaran, metode, desain sampai evaluasi pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih Pak Dian, luar biasa sekali nih ya ini Sami pembelajaran. hatur dokter. Baik, Barakallahu fiik. Silakan kalau Amin amin ya. tadi uh, tadi saya mau menyampaikan ini sambil kalau yang mau nanya silakan nanti ya, silakan di apa open mic-nya Bu Yeni mungkin biasanya kalau belum apa nggak ada kegiatan, dari Pak Subri ada kegiatan, Pak Saiful Hidayat, kemudian ada Bu Nur Janah juga nih, ya ada Bu Leli juga, Pak Ali Sadikin, siapa nih yang kosong, nanti kita bisa diskusi, saya mau tanya. Jadi tadi kalau pertanyaan saya itu terkait dengan, saya mungkin terlalu cepat kali ya, atau mungkin nggak ngasih kesempatan, padahal saya kasih kesempatan juga kan ya ini ya. Silakan silakan. Kalau ada yang mau komentar, diskusi langsung open mic atau open kamera aja ya. Sambil karena saya itu nggak terlalu suka kalau diem gitu ya, apa aduh kayak nggak ada aktivitas gitu, nggak jelas gitu ya. Oke, saya mau jelaskan tentang perbedaan antara 4 istilah. Yang pertama adalah desain pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Ya, ketiga, keempatnya adalah model pembelajaran. Ya, jadi kalau desain pembelajaran itu adalah perencanaan menyeluruh ya tentang bagaimana proses pembelajaran itu akan dilakukan. Jadi mulai dari perencanaan, jadi apa saja akan dimulai dari pembelajaran sampai kepada evaluasi sampai selesai. Itulah desain. Ya, jadi dia global. Ya, sementara metode itu lebih kepada cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ini berarti lebih kepada metodologi pengajaran. Jadi dia cara mengajar lah simpelnya ya, cara mengajar itu ya. Nah, kemudian kalau pendekatan pembelajaran dia lebih kepada filosofi atau pandangan umum ya tentang cara terbaik belajar dan mengajar. Jadi harusnya belajar itu student center learning ya, based atau project based learning. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran. Sementara model pembelajaran adalah pola atau kerangka sistematis yang digunakan untuk mengatur pembelajaran. Jadi dia polanya itu adalah yang disebut dengan apa? Dengan model pembelajaran. Nah, fokusnya ya kalau desain pembelajaran itu adalah membuat rencana agar tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif. Jadi dia global. Jadi gimana nih cara agar belajarnya itu pembelajaran itu efektif? Itu desain pembelajaran ya. Sementara kalau tadi metode itu kepada penyampaian materi dan interaksi guru dengan siswa. Oh, pakai ceramah, oh pakai diskusi, oh pakai presentasi, oh pakai tanya jawab, oh pakai misalnya itu semacam apa demonstrasi. Nah, itu adalah disebut dengan metode pembelajaran. Nah, kalau pendekatan pembelajaran itu lebih ke cara pandang tentang proses belajar. Ya, jadi cara belajar itu mestinya tadi student center learning mestinya siapa yang belajar itu bukan guru tapi muridnya, siswanya. Gitu itu adalah pendekatan. Sementara kalau model itu adalah langkah-langkah atau tahapan spesifik untuk menjalankan pembelajaran. Ya, sehingga kalau kita tanya contohnya gimana Pak? Contohnya adalah kalau desain pembelajaran berarti dia membuat rencana contohnya tadi ya, contohnya itu adalah desain pembelajaran berbasis proyek ya, project based learning. Kemudian atau mungkin competence based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kompetensi dan yang lainnya ya. Sementara kalau metode pembelajaran ya dia lebih kepada ceramah, diskusi, demonstrasi, pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu adalah metode pembelajaran. Sementara pendekatan pembelajaran tadi pendekatan berpusat pada guru, berpusat kepada siswa, berpusat kepada kontekstual, berpusat kepada kebutuhan. Nah, sementara kalau model pembelajaran itu kita mengenal ada istilah misalnya cooperative learning, ada problem based learning, ada inquiry based learning. Nah, itu adalah model pembelajaran. Ya, jadi dia pokoknya dia digunakan masing-masing itu dia memiliki karakter yang berbeda.
ya. Jadi kalau komponennya kalau didesain pasti ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada media, ada strategi, ada evaluasi. Ya, kalau metode berarti dia hanya teknik pengajaran, media, alat bantu, interaksi guru siswa. Kalau umpamanya pendekatan, filosofi, prinsip umum dan juga cara belajar. Sementara kalau model, langkah-langkah atau pola interaksi yang jelas dalam pembelajaran. Jadi model itu teoritis, teknik itu praktisnya. Kalau umpamanya pendekatan juga filosofis, sementara desain yaitu dia secara umum adalah rencana ataupun ya desain lah rancangan gitu ya. Tujuannya apa? Ya, kalau desain tujuannya jelas ya, merancang pengalaman belajar yang terstruktur dan efektif. Kalau teknik berarti menyampaikan materi agar mudah dipahami siswa, agar siswa itu paham. Kalau umpamanya pendekatan berarti membimbing cara pandang tentang pelaksanaan pembelajaran. Sementara model mengatur proses pembelajaran secara spesifik dan sistematis. So, itu adalah beda antara desain pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan model pembelajaran. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya terkait dengan materi hari ini yaitu teori desain pembelajaran. Nah, besok insya Allah kita akan bahas tentang berbagai inovasi terkait dengan desain pembelajaran PAI. Nah, bagi mahasiswa seperti kemarin saya sebutkan challenge kita untuk apa presentasi dan juga untuk apa UTS kita itu adalah ya masing-masing mahasiswa menyiapkan ya observasi ke sekolah ya masing-masing atau sekolah orang lain melihat bagaimana sebenarnya proses pembelajaran PAI di sekolah tersebut ya rancangannya ya desainnya termasuk juga ya pelaksanaannya jadi tidak hanya desain berarti termasuk juga pelaksanaan kayak gimana sih apakah normal-normal saja gitu atau mungkin ada pendekatan yang baru gitu ya kita mau lihat apa adanya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, tadi Pak Dian sudah bertanya. Bu Yani mungkin masih ada kegiatan ya. Kalau Sabtu ini kadang memang kadang suka banyak kegiatan ya, ada nikahan dan sebagainya. Silakan Bu Ada Yani. Bapak, ada Bapak. Oke, silakan. Silakan Bu Yani ada pertanyaan atau ada ide gagasan? Hmm. Tadi Gak bisa ada dipahami sih ya? Pak, baru bisa dipahami. Baru nggak aja tuh tadi ternyata memang ada tugas baru terkait. Berarti kita bebas ya Pak, milih sekolah apa aja. Ya, Terus bebas. yang kita teliti adalah terkait dengan pembelajaran PAI-nya ya. Ya, betul. Jadi terutama nanti dilihat dari sisi desainnya, desain dan ini ya dengan metode pembelajaran ya. Ya kan di situ otomatis ada medianya gitu. Jadi desain seperti apa, mungkin termasuk juga tadi materinya. Dia materinya ngambil dari mana gitu ya, apakah kombinasi atau ngambil secara khusus dari kurikulum nasional gitu ya. Ya, rata-rata kan pasti ngambil dari kurikulum nasional, tapi kemudian kan dikombinasikan dengan mungkin apa, muatan lokal gitu ya. Atau mungkin improvisasi dari guru yang mengajar. Seperti itu. Oke Pak. Oke, terima kasih Bu Yani ya. Jadi Sama-sama kayaknya juga Bapak. kita pekan besok bisa mulai presentasi kayaknya ini ya. Dua pekannya Aduh, tahu kan itu Pak terkait tesis itu emang jadi tanggal 12 Pak. apanya itu? Enggak kan? Kata seminar proposal tesis Kayaknya enggak jadi jadi. hari ini kan verifikasi judul nih hari ini. Oh, kan Nah, saya mah udah, tapi kan nah, katanya ada yang pendaftaran gelombang pertama katanya tanggal 12. Nah, itu jadi atau iya enggak saya betul betul. penasaran saya soalnya belum belum merapikan semua. Nggak apa-apa sih. Jadi kalau kemarin kita bilang juga, jadi kalau untuk apa, untuk proposal tesis, kemarin kan kita sepakati itu dosen-dosen di sini itu. Jadi bukan bab 1 sampai 3 bukan gitu ya. Karena memang proposal itu pada dasarnya bukan pakai bab gitu ya. Pokoknya di proposal itu ada latar belakang masalah gitu ya. Kenapa mahasiswa, kenapa Anda melakukan penelitian ini? Nah, itu tentu saja didukung oleh data dan lain sebagainya gitu ya. Data, kemudian mungkin ada apa sih namanya itu penelitian yang terdahulunya mungkin di situ ada juga. Baru ada rumusan masalahnya. Saya mau meneliti tentang ini, pertanyaan penelitiannya itu ini. Ya, kemudian teori-teori tentang materi ini berarti ada ini. Kemudian itu metode penelitian yang digunakan itu adalah ini.
Sistematikanya kurang lebih sama semuanya tuh. Nanti kedepannya itu pakai bab 1 pendahuluan, bab 2 mungkin kerangka teori, bab 3 itu metode penelitian, bab 4 itu mungkin ada semacam apa temuan datanya dan juga analisisnya, bab 5-nya penutup, daftar pustaka. Udah kayak gitu. Misalnya nih, Bu Yani, rencana judulnya apa kemarin? Kemarin tuh pengaruh kepemimpinan dan profesionalisme terhadap karakter religius peserta didik di SMP swasta di Cibinong. Ya oke, gampang. Jadi yang pertama yang jadi penelitian itu adalah karakter religius siswa. Berarti nanti setelah rumusan masalah berarti karakter religius siswa. Nah, di latar belakang masalah berarti itu membahas tentang pentingnya karakter religius siswa. Ditambah dengan misalnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada siswa misalnya yang sikap-sikap yang tidak religius. Misalnya tadi yang udah mendasar banget yang Pak Dian mengatakan ada satu siswa yang ditanya kenapa apakah kamu Anda kamu itu agamanya Islam bukan? Ya saya agamanya Islam tapi saya nggak percaya dengan agama. Nah, itu kan berarti tidak religius gitu kan ya, Iya. percaya agama bukan percaya itu malah tidak percaya agama gitu ya. Islam tadi berarti betul-betul Islam KTP gitu itu kan berarti tidak religius. Nah itu boleh diangkat termasuk mungkin kasus-kasus yang terjadi di masyarakat biasa itu diambil dari koran, dari website atau mungkin wawancara mungkin dengan siapa gitu pernah ketemu ngobrol atau mungkin para ahli juga bisa seperti itu. Jadi bab pertama itu adalah membahas tentang pentingnya karakter religius siswa. Nah, dari Hmm. situ kemudian pertanyaannya kalau kuantitatif gampang banget ya. Rumusan masalahnya gampang. Pertama itu adalah tadi ya kalau saya lebih cenderung bagaimana sih bukan apakah, tapi kadang ada yang pakai apakah juga ya. Bagaimana pengaruh tadi X1 terhadap kehidupan atau terhadap sikap religius siswa. Itu satu. Pertama apa tadi? Tentang profesionalisme apa? Yang pertama X1-nya apa? Kepemimpinan dan profesionalisme Jadi bagaimana terhadap karakter. Ya, jadi bagaimana pengaruh kepemimpinan, itu pertanyaan nomor satu tuh. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap karakter religius siswa di sekolah ini. Itu nomor satu pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan nomor dua berarti bagaimana profesionalisme ya siapa tuh guru atau kepala sekolah guru ya mungkin ya terhadap sikap religiusitas siswa di sekolah ini. Itu pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor tiga, bagaimana pengaruh profesionalisme dan tadi saya berubah lagi tuh kan. Apa tadi? Kepemimpinan dan Ya. profesionalisme. Jadi pertanyaan nomor tiga itu Kepemimpinan dan profesionalisme. Jadi pertanyaan nomor tiga itu adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan dan profesionalisme guru secara simultan atau secara bersama-sama terhadap perilaku atau sikap religiusitas siswa di sekolah ini. Udah. Pak, kalau di latar belakangnya kan saya cukup membicarakan terkait dengan karakter aja, karakter si religius, atau saya perlu ada tambahan si ngomongin tentang kepemimpinan, ngomongin tentang profesionalisme, ada sekilas-sekilas tentang itu atau pure di karakter aja, Pak? Iya, kalau kalau ngomongin definisi tentang karakter, kemudian ruang lingkup, itu sebenarnya di bab kedua nanti. Kalau mau ditaruh di bab satu itu sekilas saja bahwa tadi karakter religius itu penting dan hal-hal filhil gitu ya dan variabel-variabel yang memengaruhi sikap religius siswa itu sangat banyak sebutkan satu di antaranya adalah kepemimpinan dan profesionalisme. Kepemimpinan ya kita sekilas nggak apa-apa. Kepemimpinan guru dalam hal ini terkait dengan apa, profesionalisme terkait dengan, tapi dia sekilas gitu ya. Sebenarnya lebih kepada latar belakang itu yang mengarahkan bahwa ini penting loh tentang religiusitas siswa ya, dan ternyata religiusitas siswa itu ya dua pengaruh atau dua variabel yang memengaruhinya itu adalah kepemimpinan dan profesionalisme guru.
Itu. Dan paling gampang, Bu Yani tinggal cari 5 tesis atau 5 jurnal dengan judul yang mirip. Saya yakin 99% banyak sekali. Iya, gak usah itu lah, gak usah nanya itu udah banyak banget itu ya, tinggal cari aja. Tinggal kita pindahkan, oh ternyata dia arahnya ke sini. Nah, nanti ditambahkan juga dengan sekolahnya itu, ya bahwa religiositas siswa di sekolah ini sudah cukup bagus sih sebenarnya gitu ya, tapi mungkin perlu ada peningkatan. Terbukti dengan termasuk mungkin ada interview dengan guru BK gitu ya, dengan guru BK di situ walaupun hanya sebentar untuk sekarang ini. Nanti kalau sudah jadi penelitian udah resmi ya berarti harus banyak gitu ya. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa ya religiositas di sekolah ini secara umum bagus ya, tapi masih ada beberapa orang yang memang ada bermasalah gitu ya. Mungkin mohon maaf, mungkin ada yang pakai hijabnya itu mungkin masih kurang sempurna gitu ya, atau mungkin sholatnya itu kadang masih harus disuruh dan sebagainya gitu ya, atau mungkin karena masih ada yang suka berantem atau apa, kan banyak tuh. Termasuk tadi udah jangan-jangan belum bisa baca Al-Quran lagi. Nah seperti itu ya, wudhunya mungkin lihat udah bener belum nih, sholatnya udah bener belum nih. Nah, itu jadi urutannya tuh latar belakang masalah, ini kurang lebihnya ya, beda-beda cuma dikit lah. Latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian nanti ada tujuan penelitian, kemudian nanti ada batasan penelitian, kemudian boleh juga sistematika penulisan, kemudian kajian pustaka, ataupun lebih tepatnya kerangka teori, kemudian metode penelitian, udah selesai. Jadi nggak usah pakai bab. Sebenarnya orang itu dulu tuh pakai bab 1, 2, 3 itu sebenarnya untuk memudahkan mahasiswa. Jadi ketika dia sudah selesai proposal, itu sudah bab 3, tinggal lanjutkan ke bab 4 atau perbaikan sedikit bab 1, 2, 3 baru bab 4. Tapi sebenarnya yang namanya proposal itu namanya juga proposal pengajuan ya, yang nggak usah pakai bab dulu. Gitu. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih. Berarti boleh satu sekolah dong, Pak. Nah, kalau kuantitatif sebenarnya bukan hanya satu sekolah yang mungkin populasinya banyak mungkin masih boleh, tapi sepertinya kalau di sini Sirojul Falah sepertinya minimal itu 2 sekolah. Oh, Iya. oke, berarti Kalau sampelnya lebih kita dari dari satu, sekolah ya. iya. Ya soalnya kan gini, jadi yang namanya kuantitatif itu dia itu mengeneralisasi. Kalau ibu penelitiannya itu kuantitatif, kemudian di sekolah itu, ya sudah berarti cuma di sekolah itu aja. Jadi Iya, iya. ternyata religius itu Oke. dipengaruhi oleh kepemimpinan dan profesionalisme guru itu udah di sekolah itu aja. Padahal yang namanya kuantitatif itu dia generalisasi, harusnya minimal itu 1 kecamatan. Kalau kita nih, kalau di S2 ini minimal 1 kecamatan, gitu ya. Lebih bagus saja kabupaten. Kalau disertasi itu ya provinsi, bahkan ya nasional harusnya seperti itu. Hmm. Ya, jadi ya Oke. janganlah kalau satu sekolah jangan sih ya, terlalu kecil. Iya, iya Pak. Ya selevel Bu ini mah harus 1 kecamatan, 1 kecamatan misalnya ada berapa? Ambil kan kita sampling pakai Kolmogorov Spirtov. Iya. Gitu ya. Jadi ya biar agak Oke. gitu. Jadi kita bisa menyatakan. Jadi ketika betul-betul kuantitatif, generalisasi, kita boleh mengatakan bahwa misalnya kalau kecamatan, siswa di Sukaraja religiusitasnya itu banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan dan profesionalisme guru. Itu namanya kuantitatif sekecamatan. Ya tapi kalau yang satu sekolah ya udah satu sekolah saja, itu mah case study namanya kalau kualitatif gitu ya. Case study cuma di situ aja, kita nggak bisa ngomong ke tempat lain. Kenapa? Karena nggak ada ilmiahnya, nggak ada penelitiannya. Nah seperti itu ya. Oke, Ya, makasih Pak. walaupun kita sampai jam 12, tapi kalau sudah adzan di sini, insya Allah kita Iya. lanjut di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Alhamdulillahirobbilalamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.